dan juga mengeluh bahwa Blackpink terlalu sedikit merilis lagu. Praise Taehoon from SM, bagaimana Super Tuna membuat publik menjadi menggila. Aku nggak pernah dibayar untuk apapun. Annyeonghaseyo Chungidul, Yuso Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Lah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Dan juga untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk bro, subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah, Cinggu, untuk berita pertama, ini ada berita yang kurang menyenangkan, datanya dari Kim Min Joo yang dikabarkan positif COVID-19. Nah, pada tanggal 21 Februari waktu Korea Selatan, agensi dari Min Joo yaitu Urban Works Media merilis pernyataan yang mengumumkan berita tersebut, menjelaskan bahwa Kim Min Joo mulai mengalami gejala flu ringan selama akhir pekan dan dinyatakan positif COVID-19 menggunakan alat tes mandiri. Dia kemudian mengambil tes PCR yang juga menunjukkan dia dinyatakan positif. Min Joo juga telah membatalkan kegiatan yang dijadwalkan untuk sementara waktu dan saat ini sedang melakukan karantina mandiri di rumahnya. Dan Cinggu, selain Kim Min Joo ada juga salah satu member dari Cosmic Girls yaitu Eunso dinyatakan positif COVID-19. Nah, pada tanggal 20 Februari waktu Korea Selatan, Eunso melakukan tes mandiri COVID-19 untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang dijadwalkan dan juga dinyatakan positif. Dia kemudian pindah ke rumah sakit untuk menjalani tes PCR dan pada tanggal 21 Februari dia juga dinyatakan positif. Nah, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Starship Entertainment, Eunso sebelumnya menyelesaikan ketiga vaksinasi dan satu-satunya gejala yang dialaminya adalah sakit tenggorokan. Nah, saat ini dia sedang menjalani karantina di rumah dan anggota Cosmic lainnya serta staf terkait juga diuji dan semua hasilnya adalah negatif. Sementara itu, Eunso akan beristirahat dari aktivitasnya karena dia fokus pada pemulihannya. Sekali lagi, get well soon untuk Eunso dan juga Kim Min Joo, semoga dapat segera pulih ya. Dan juga sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya, datanya dari penggemar Blackpink yang angkat suara melawan YG Entertainment. Pada tanggal 20 Februari, ada seorang fans membuat postingan di komunitas online yang mengungkap ketidakpuasan dan juga keluhan mereka terhadap YG Entertainment. Penggemar yang membuat postingan tersebut mengeluh, mereka adalah grup yang memulai debutnya pada tahun 2016, tetapi hanya memiliki 23 lagu di katalog mereka, termasuk lagu utama. Sungguh menarik bagaimana grup ini tetap bertahan. Saya berharap agensi dapat melakukan beberapa pekerjaan. Netizen yang membuat postingan tersebut juga mencantumkan daftar lagu yang dirilis ke grup tersebut hingga saat ini dan juga mengeluh bahwa Blackpink terlalu sedikit merilis lagu. Netizen lain juga setuju dan mengatakan mereka debut 7 tahun yang lalu. Saya berharap mereka akan melakukan lebih banyak promosi di Korea. Jika mereka hanya mempromosikan sedikit, sulit untuk menjadi penggemar juga. Sejujurnya grup lain juga banyak kok. Lagu hanya dalam 1 hingga 2 tahun. YG benar-benar perlu melakukan beberapa pekerjaan deh. Sungguh menakjubkan ya bagaimana mereka masih di atas. Jadi begitu, saya bahkan bukan penggemar mereka dan saya tahu semua lagu mereka. YG serius ya, mereka tidak merilis grup baru dan juga tidak melakukan comeback untuk artis mereka. Lalu apa sih yang mereka lakuin? Menurutku ya, meskipun Blackpink hanya punya beberapa lagu, semua lagu mereka bagus. Aku tahu semua kok lagu-lagu mereka. Dan ada juga yang berkomentar, saya pikir itu sangat menyedihkan ya. Mereka hanya memiliki 23 lagu ketika mereka debut 7 tahun yang lalu. Mereka memiliki bakat yang baik dan juga anggota yang baik. Dan well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Nah, untuk berita yang berikutnya, ada berita dari Treasure yang telah mencetak rekor pribadi baru dalam penjualan album minggu pertama. Pada tanggal 21 Februari waktu Korea Selatan, penjualan minggu pertama terakhir untuk mini album pertama Treasure, The Second Step Chapter 1, terakumulasi menjadi hampir 540.000 eksemplar, menandai album pertama grup yang terjual 1,5 juta kopi di Hanteo. Dengan penjualan minggu pertama, The Second Step Chapter 1 telah memecahkan rekor pribadi boy group, menjadi penjualan minggu pertama dengan penjualan tertinggi di Hanteo dengan melampaui The First Step Treasure Epic yang terjual lebih dari 200.000 eksemplar. Selain itu, The Second Step Chapter 1 kini memegang rekor sebagai album 2022 dengan penjualan terbesar pada minggu pertama rilis di Hanteo. Sekali lagi, congratulations untuk Treasure ya. Nah, untuk berita berikutnya ada berita dari salah satu member dari EXO yaitu Sehun. Jadi baru-baru ini #Treat Sehun itu menjadi trending. Dan juga para fans meminta agar Sehun diperlakukan lebih baik, terutama dalam aktivitas solonya. Nah, pada tanggal 21 Februari lalu, #TreatSehunBetter itu menjadi trending di seluruh dunia di Twitter karena penggemar EXO menuntut aktivitas solo untuk sang idol. Sehun telah berpromosi dengan grup idol EXO sejak tahun 2012 dan telah merilis banyak album dengan grup tersebut. Selain itu, ia juga merilis album grup unit dengan sesama member dari grup EXO yaitu Chanyeol pada tahun 2019 dengan nama unit EXO SC.
Namun para penggemar kini menuntut SM Entertainment untuk aktivitas solo Sehun. Pada hari ini, banyak penggemar juga turun ke media sosial untuk membagikan pemikiran mereka dan juga kemarahan mereka menuntut agar Sehun diizinkan untuk berpromosi solo. Banyak dari penggemar juga menuntut agar agensi memperlakukan idol tersebut dengan lebih baik dan juga men-tweet banyak tuntutan di Twitter. Dan Cinggu, ini bukan pertama kalinya penggemar menuntut agar SM Entertainment memperlakukan Sehun dengan lebih baik, karena di tahun sebelumnya juga sama, terutama di tahun 2019 dan juga di tahun 2020. Coba kita bahas saja apa yang terjadi di tahun 2020. Jadi Cinggu, di tahun 2020 sendiri, EXO-L juga pernah beramai-ramai membuat hashtag Free Sehun from SM sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap perlakuan SM Entertainment kepada Sehun, anggota termuda dari EXO tersebut. Banyak EXO-L yang menyayangkan bagaimana seseorang yang sangat berharga dan juga bertalenta seperti Sehun diperlakukan secara tidak adil oleh agensi. Berdasarkan gambar yang tersebar di kalangan penggemar dari foto yang tertulis Oh Sehun Global Union, terdapat beberapa hal yang terkandung dalam foto-foto tersebut dan juga dijadikan bukti oleh penggemar tentang perlakuan tidak adil agensi kepada Sehun. Sehun yang pada saat itu atau di tahun itu disibukkan dengan kegiatan bersama dengan subgrup EXO-SC dan juga kegiatan lainnya. Dalam foto tersebut terlihat beberapa kali telah datang ke event besar dari brand-brand terkenal dan juga mewah, namun tidak ada satupun berita tersebut di situs resmi SM Entertainment. Foto-foto tersebut juga menunjukkan bukti-bukti bahwa selama ini terdapat beberapa aktivitas Sehun tahun 2020 yang tidak masuk ke bagian kolom berita situs resmi SM Town. Aktivitas tersebut diantaranya adalah event Ibn Berluti, lalu ada juga Berluti X W Korea X Sehun Fashion Film, lalu ada juga Sehun on I Live Alone, dan juga Sehun XL Official Homes Korea Cover di April issue. Penggemar juga menambahkan foto tentang beberapa bukti bahwa aktivitas Sehun X Berluti tidak dibagikan, bahkan diunggah ulang oleh akun resmi EXO di Twitter. Bahkan di Cinggu terdapat banyak aktivitas Sehun sejak tahun 2018 yang tidak mendapatkan perhatian dari SM Entertainment, seperti tidak adanya konfirmasi resmi dari agensi terkait Sehun yang menjadi bagian dari acara Ragam Busted musim pertama dan juga kedua. Terdapat banyak temuan penggemar yang dirangkai dalam satu foto lalu tersebar dan juga dijadikan bukti bahwa selama ini SM Entertainment berlaku tak adil terhadap Sehun, dan hal itu dimulai dari 2018 hingga pada saat ini. Dan tidak hanya acara Ragam, tetapi ada juga iklan, penghargaan, event fashion show, majalah fashion, dan juga beberapa artikel dari majalah berita internasional yang tidak dibagikan dan juga diunggah ulang oleh SM Entertainment. Sehun sendiri itu merupakan idol dari SM Entertainment yang sangat aktif dalam bidang fashion dunia. Ia juga beberapa kali menjadi brand ambassador untuk merek pakaian mewah Eropa, mulai dari Prada, Louis Vuitton, lalu ada juga Hermes dan juga Dior. Nah, Sehun juga aktif dalam event-event besar Fashion Week di Korea dan juga Paris. Ia bahkan pernah menjadi best dressed man dalam Fashion Week Paris untuk Louis Vuitton. Nah, sebagai bentuk protes dan juga kekecewaan dari para EXO-L, khususnya adalah penggemar Sehun, mereka ramai-ramai membuat cuitan dengan hashtag Free Sehun from SM, hingga akhirnya menjadi trending juga di Twitter dunia. Dan Cinggu, gimana pendapat kalian tentang topik yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk topik terakhir, sekarang kita akan ngebahas tentang member-member dari BTS dengan pencapaian mereka baru-baru ini. Untuk pertama, kita bahas dulu pencapaian dari Jungkook BTS. Jadi baru-baru ini Jungkook BTS diberitakan menjadi solois Korea dan juga K-pop pertama yang masuk 3 besar di tangga lagu Top 20 Internasional IMI India dengan Stay Alive. Nah, popularitas Jungkook BTS di India terbukti sekali lagi setelah merilis single Stay Alive yang mengambil alih banyak tangga lagu negara, mencapai banyak rekor yang pertama untuk solois Korea or K-pop di tangga musik India. Jungkook sendiri adalah solois Korea pertama dan satu-satunya yang masuk 3 besar di tangga lagu Top 20 Internasional IMI India. Stay Alive juga memegang debut dan juga puncak tertinggi untuk solois Korea or K-pop di chart tersebut di nomor 3. Stay Alive oleh Jungkook itu mendominasi chart untuk K-pop solois, diikuti oleh Christmas Tree, lalu ada lagu Lalisa, Money, Girl of My Dream, hingga lagu Yours. Sebagai top 5 debut oleh Korean or K-pop solois di IMI International Single Charts. Sekali lagi congratulations ya untuk Jungkook. Dan Cinggu, selain itu ada juga lagu dari Jim BTS yaitu Super Tuna yang ternyata dimainkan di klub London, New York, dan juga Moskow. Ketika Jim BTS menciptakan Super Tuna, dia juga tidak tahu bahwa itu akan menjadi sensasi global. Sudah hampir 3 bulan sejak dirilis, tetapi lagu tersebut masih ditampilkan di acara TV populer dan mendapatkan jutaan penayangan di TikTok. Dan semakin banyak selebritas bergabung dengan hashtag Super Tuna Challenge. Tuna Super Jin juga ada di episode ke-200 dari Amazing Saturday. Para bintang juga harus mendapatkan lirik yang benar hanya dengan mendengar untuk keluar dari ruang tunggu mereka. Super Tuna juga telah mencapai klub dari beberapa kota terbesar di dunia. Lagu tersebut bahkan diputar di klub-klub yang berlokasi di London, New York, dan juga Moskow.
Dalam sebuah video, kita dapat melihat bagaimana Super Tuna membuat publik menjadi menggila. Terlihat dari kerumunan, dari banyak orang yang sangat menikmati lagu tersebut dan juga bahkan menari. Tak hanya Jungkook dan juga Jin, ada juga kabar yang menggembirakan datanya dari Jimin BTS. Jadi baru-baru ini Jimin juga dikabarkan menyebabkan lonjakan minat untuk berbagai makanan dari Korea. Nah, Jimin itu membantu promosi Korea Selatan ke seluruh dunia. Oleh karena itulah beberapa media Korea memberinya gelar sebagai pendahulu Korea, baik itu dalam hal budaya dan juga pariwisata, makanan, ataupun dampak ekonomi secara umum. Jimin juga dilaporkan memiliki andil dalam meningkatkan kinerja masing-masing industri tersebut. Untuk kepentingan negara dan juga warganya, dia bahkan dipuji dikarenakan menaikkan peringkat merek kota Jeju untuk bulan Januari 2022 setelah kunjungannya ke pulau itu pada bulan Desember 2021 lalu, yang tiba-tiba membuat lokasi yang dikunjunginya menjadi titik tujuan wisata yang panas. Dalam hal liburan, ketika meliput kegiatan BTS seperti konser, entitas media Korea maupun internasional itu cenderung selalu menyoroti Jimin dalam laporan mereka. Tren ini juga terus terlihat seiring popularitas dan juga pengaruhnya yang semakin meningkat. Dan pada tanggal 19 Februari, surat kabar harian Korea Selatan yang berbasis di Seoul, Jongang Ilbo yang dikenal sebagai Korea Central Daily dalam bahasa Inggris dan salah satu dari 3 surat kabar terbesar di Korea Selatan, melaporkan perjalanan Jimin baru-baru ini ke Jeju, di mana ia menyebabkan lonjakan minat pada hidangan lokal yang disebut dagembari dari para fans. Artikel tersebut juga lebih lanjut menyatakan bahwa pada kenyataannya penggemar masih menelpon restoran untuk mengkonfirmasi keberadaan Jimin dan juga makanan yang dia miliki. Popularitas Jimin yang luar biasa sekali lagi menyebabkan visibilitas restoran itu lebih tinggi dan juga makanan yang dia santap di restoran. Dalam contoh yang berbeda, pada tanggal 19 Februari, Jimin juga memberitahu penggemar tentang aktivitasnya di platform komunitas Weverse. Dia menceritakan bahwa saat ini dia bangun jam 9 pagi dan selanjutnya menambahkan bahwa dia telah memulai harinya dengan meminum teh citrun, teh tradisional Korea yang dibuat dengan mencampurkan air panas dan juga selai yujachong atau yuja. Tepat setelah update tersebut, penggemar memperhatikan bahwa pencarian Google untuk produk tersebut telah meningkat tajam dengan membandingkan minat pencariannya selama 7 hari terakhir dengan yang tercatat selama 4 jam setelah postingan dari Jimin. Jimin sekali lagi menarik perhatian pada produk makanan tradisional Korea lainnya. Pengaruh Jimin untuk Korea tidak dapat disangkal. Apapun yang terkait dengannya, baik dengan menyebutkannya atau memiliki produk yang sama, akan segera menarik perhatian fans di seluruh dunia. Apakah dia mendukung produk tersebut ataupun tidak. Dia juga menjadi duta merek impian untuk merek apapun, dan dia juga telah mewakili negaranya dengan sangat baik. Inilah kenapa dia itu disebut sebagai kebanggaan dari Korea Selatan. Dan untuk topik terakhir, ini ada berita dari Girls in the Park. Jadi baru-baru ini penggemar dari Girls in the Park itu telah mentrainingkan hashtag StepGWSN dan menuntut agensi untuk memberikan perlakuan baik bagi para member dan juga anggota staff. Nah, pada tanggal 19 Februari, penggemar dari Girls in the Park itu menaikkan hashtag StepGWSN di Twitter dan meminta perlakuan yang lebih baik untuk grup dan juga anggota staff. Nah, baru-baru ini label grup yaitu The Web Music mendapatkan kecaman karena produser Swinley mengklaim bahwa dia belum dibayar untuk karyanya di album terbaru GWSN The Other Side of the Moon yang dirilis pada Mei 2021 lalu. Ini bukan pertama kalinya The Web Music terlibat dengan kontroversi karena enggak ngebayar anggota staff mereka ketika salah satu mantan karyawan mengungkapkan gajinya yang belum dibayarkan. Akibatnya, para fans berkumpul dan juga menuntut keadilan bagi grup dan karyawan serta memberikan perhatian pada situasi yang dihadapi grup dan anggota staff. Seiring dengan kampanye email massal untuk menekan label, banyak penggemar bekerja keras di Twitter untuk membuat tagar StepGWSN menjadi trending pada tanggal 19 Februari yang lalu. Dan Cinggu, di sini aku juga dapetin beberapa postingan dari staff yang sudah speak up mengenai hal tersebut. Oke, ini kalau nggak salah postingan dari produsernya GWSN. Oke, jadi so many crew are asking me about GWSN comeback, so now aku akan ngejawab ya. First of all, kalian tuh harus tahu that I really care. Aku sangat peduli sama mereka. As you know, aku itu bertugas untuk memproduce album dari GWSN yang terakhir yaitu TOSOTM, right? But you know what? Aku nggak pernah dibayar untuk apapun. I mean, nothing for real. Aku mengatakan ini untuk menghindari kesalahpahaman. I made that whole album all by myself with no catastrophe, anyone's help. Now I'm saying all by myself. Semuanya dilakukan oleh dia sendiri. Oke, nggak ada yang ngebantu dia gitu. Udah capek-capek banget tuh ini. Tapi jangan salah ya, aku nggak mencoba mengatakan bahwa ini tuh adalah salahnya GWSN ataupun salah dari company mereka. Tapi inilah yang terjadi. Now I'm saying it's not about the money. It's okay.
Aku akan selalu mensupport mereka dan juga mengharapkan yang terbaik untuk mereka. But if you guys keep asking me about them comeback, sorry, I've got nothing to say. Thanks. Jadi untuk comeback berikutnya, dia itu nggak bisa mengatakan apa-apa. Mungkin dia itu nggak bisa berpartisipasi atau nge-produce albumnya GWSN lagi. Kayak gitu guys. Habis itu ini juga dari someone, maybe orang yang sama atau orang yang berbeda. Ntar komen di kolom komentar ya. Aku ada staff yang bekerja untuk The Web Music Entertainment untuk setahun dan juga 5 bulan. I quit my job around June this year. But I still haven't received my overdue salary, severance pay, and 4 months worth of expense that I was supposed to pay after I quit my job. Oke, dia itu belum dapetin bayaran katanya guys ya. The amount that I need to be paid in the above name is about 6.7 million won. Oke, jadi bayaran yang dia butuhkan itu sebanyak 6,7 juta won. Saat bekerja di company tersebut, banyak banget alasan sih yang sulit banget dipercaya. Karena CEO-nya kayak excuse dikarenakan dia itu selektif dalam memilih metode pembayaran ataupun membayar or postponing the payment. Banyak orang itu tidak menjawab ataupun tidak membaca ataupun tidak merespon tentang panggilan ataupun message untuk menanyakan tentang pembayaran. But sometimes I'm under constant stress because I don't have a commitment to pay them, such as it's hard to pay at the moment, please wait and I'm going crazy. I'm uploading this article to make it public. Beside me, there are many employees who have different amounts of money but are not being paid in the same name, but they are having the same problem. Jadi bukan hanya dia, tapi ada juga beberapa orang yang juga belum dibayarkan dengan jumlah-jumlah yang berbeda, tidak sama seperti itu. I don't have any ill feelings for the singer in the entertainment. Please refrain dari yang kritikan, spekulasi, dan juga malicious comments. Thank you for reading the long article. Dan cinggu setelah kita lihat bagaimana postingan dari staffnya di sini itu tidak menyangkut pautkan hal ini dengan GWSN, nggak sama sekali. Karena mereka tahu ini tuh bukan kebijakan yang dibuat oleh GWSN, ini tuh adalah masalah mereka dengan agensi, bukan bersama dengan artis tersebut. Dan well, gimana pendapat kalian tentang agensi yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Jujur kalau aku jadi staffnya nggak dibayar juga nggak terima sih, karena cinggu. Bayaran itu penting banget gitu. Ngerti nggak sih? Kita kerja buat apa? Kita kerja for money. Di saat kita itu nggak dibayar, siapa sih yang gak kecewa? Siapa sih yang gak marah gitu? Kita hidup juga melalui uang tersebut. Jadi tentu ini adalah something yang benar-benar important for them. So, dengan adanya hal ini aku harap sih agensi tersebut dapat membayarkan ya jumlah-jumlah yang memang itu adalah hak mereka. Jangan sampai kurang. Kalau mau dilebihin boleh sih. Bohong, bercanda ya. Tapi kalau lebih bisa juga sih itu untuk membayar kompensasi mereka atas kekecewaan yang mereka hadapi. Ya enggak sih? Mereka juga stres dikarenakan gak dibayar untuk berapa lama gitu ya kan. Kalau ada kompensasi menurut aku wajar banget sih dilakukan oleh agensi. Dan well, gimana pendapat kalian? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan cinggu berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia perfilman di next time di channel aku. I'm Yusuf Pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.